teman-teman, selamat datang di Nusa Tenggara Timur, sebuah provinsi yang indah di Indonesia. Namun, di balik keindahannya, NTT menghadapi ancaman serius dari penyakit rabies. Apa itu rabies? Dan bagaimana cara penyebaran dan pencegahannya di NTT? Mari kita simak bersama informasi tentang rabies, penyebarannya, dan cara mencegahnya. Mekanisme penyebaran penyakit. Setelah virus rabies masuk ke dalam tubuh melalui luka gigitan, ia tetap berada di sekitar luka selama 2 minggu sebelum menuju ke saraf bagian belakang tanpa mengubah cara kerjanya. Tingkat infeksi paling tinggi terdapat pada gigitan di wajah, tingkat sedang pada gigitan pada lengan dan tangan, dan lebih rendah pada gigitan pada tungkai dan kaki. Virus akan bereplikasi dengan cepat begitu mencapai otak dan menyebar luas di antara sel saraf dan neuron di sana, terutama di sistem saraf emosional atau lebih dikenal dengan sistem limbik, pusat kendali otak dan batang otak. Virus menyebar ke sistem saraf tepi melalui serabut saraf motorik, baik di sistem saraf sadar dan otonom setelah berkembang biak di neuron otak. Akibatnya, virus ini menyerang hampir setiap organ dan jaringan tubuh dan akan berkembang biak di jaringan seperti ginjal dan kelenjar ludah. Masa inkubasi virus sangat bervariasi, mulai dari 5 hari sampai beberapa tahun, biasanya terjadi selama 2-3 bulan. Hal ini tergantung pada jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh, tempat gigitan atau kontak, dan jarak tempat masuknya virus ke otak. Gejala-gejala pada hewan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, fase awal. Hewan akan mencari tempat sunyi, gelap, atau tanpa cahaya serta tempat yang sejuk. Namun, hewan tersebut juga dapat menjadi lebih agresif. Pupil hewan melebar, kornea menjadi kering, dan refleks kornea berkurang. Terjadi kekakuan otot dan anjing menjadi makin waspada. 2. Fase pertengahan. Selama fase ini, hewan akan menyerang dan menggigit benda-benda aneh di sekitarnya. Kejang-kejang serta gerakan yang tidak terkoordinasi dan mata berkabut adalah beberapa gejalanya. 3. Fase akhir. Hewan akan kehilangan semua refleks, kejang-kejang, dan akhirnya mati. Jika hewan yang terinfeksi rabies menggigit manusia, berikut gejala yang sering dialami. Sakit kepala, tidak bisa tidur, demam tinggi, mual atau muntah, serta hilang nafsu makan. Merasa panas, nyeri atau gatal pada tempat gigitan. Sangat takut pada air dan peka terhadap cahaya, suara, serta angin. Air mata dan air liur keluar berlebihan. Pupil mata membesar, bicara tidak karuan, gelisah, selalu ingin bergerak dan tampak kesakitan, kejang-kejang, lumpuh, dan akhirnya meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan penyebaran rabies di Provinsi NTT sekarang? Untuk mengetahui penyebarannya, terlebih dahulu kita harus tahu awal mula munculnya penyakit rabies di NTT. Penyebaran rabies di Nusa Tenggara Timur dimulai dari Pulau Flores pada tahun 1997, tepatnya di Larantuka, Flores Timur, setelah masuknya anjing dari daerah endemik rabies secara ilegal. Rabies kemudian menyebar ke kabupaten lain di Flores dan akhirnya mencapai Pulau Timor pada tahun 2023. Saat ini, rabies telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di NTT, dengan kasus gigitan hewan penular rabies dan kematian yang terus meningkat. Berikut poin-poin penting terkait penyebaran rabies di NTT. Awal mula, rabies pertama kali dilaporkan di NTT tahun 1997 di Larantuka, Flores Timur akibat masuknya anjing dari daerah endemik rabies secara ilegal. Kemudian, penyebaran di Pulau Flores. Rabies menyebar dari Flores Timur ke kabupaten lain seperti Sika, Ende, Lembata, Ngada, dan Manggarai. Kemudian penyebaran ke Pulau Timor. Kasus rabies di Pulau Timor pertama kali terkonfirmasi pada Mei 2023 di Desa Venun, Timor Tengah Selatan. Ternyata banyak juga kerugian yang ditimbulkan oleh rabies ini. Oleh karena itu, mari kita ketahui cara pencegahannya. Rabies dapat dicegah dengan beberapa cara, seperti mencuci luka gigitan atau cakaran dengan sabun dan air mengalir. Segera mencari pertolongan medis jika tergigit atau dicakar hewan. Mendapat vaksin anti rabies setelah digigit. Memberi vaksin rabies pada hewan peliharaan. Menghindari kontak dengan hewan liar. Lalu, bagaimana peran Dinas Peternakan Provinsi NTT? Dinas Peternakan Provinsi NTT melakukan berbagai upaya antara lain
1. Vaksinasi massal anjing. 2. Program eliminasi populasi anjing liar secara terkontrol. 3. Edukasi masyarakat tentang rabies dan tanggung jawab pemilik hewan. 4. Monitoring dan surveillance kasus gigitan. 5. Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, BPBD atau BNPB, Universitas Cendana, Balai Karantina Hewan dan Ikan, Program Pembangunan AHSP, Kemitraan Indonesia-Australia. Kami turun ke lapangan melakukan vaksinasi dari desa ke desa. Tantangan terbesarnya adalah meyakinkan masyarakat agar membawa hewan peliharaannya untuk divaksin. Kerjasama dari semua pihak sangat penting guna mengendalikan rabies di NTT. Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Jangan membiarkan anjing peliharaanmu berkeliaran secara bebas. Laporkan kasus gigitan secepatnya ke petugas kesehatan atau peternak. Dukung program pemerintah dalam pengendalian rabies. Rabies bisa dicegah dengan kerjasama antara masyarakat serta dinas provinsi NTT. Dengan begitu, kita bisa melindungi keluarga, tetangga, serta generasi mendatang dari bahaya rabies. Mari bersama katakan, stop rabies! Stop rabies. Stop rabies! Stop rabies. Stop rabies. Stop rabies! Stop rabies. Stop rabies! Stop rabies! Stop rabies. Stop rabies. Ayo, bangun NTT!